Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-57 hingga 61 dari surah Thaha. Ayat 57 hingga 61 dari surah Thaha masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, penguasa negeri Mesir. Telah diterangkan sebelum ini bahwasanya Nabi Musa diangkat menjadi rasul ketika Nabi Musa berangkat dari Madian bersama dengan keluarganya untuk kembali ke Mesir. Kemudian dalam perjalanan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bukit Tur Sina. Maka pada masa itu Nabi Musa alaihissalam resmi sebagai seorang rasul. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah supaya diberi pendamping, penolong, yaitu Nabi Harun alaihissalam, karena tugas yang diberikan kepada Nabi Musa amatlah berat, yaitu menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun yang sangat kejam, ganas, bengis. Dan yang disampaikan itulah berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan, yaitu menyampaikan kepada Fir'aun bahwasanya Tuhan yang sebenarnya Tuhan adalah Allah, pencipta alam semesta ini. Sementara Fir'aun sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu adalah perkara yang sangat berat sekali apabila berkaitan dengan kepercayaan. Apabila berkaitan dengan kepercayaan, maka manusia susah untuk merubah kalau berkaitan dengan kepercayaan. Apalagi seorang penguasa, pastilah akan berat mukanya kalau mau merubah kepercayaannya. Bahkan dia bertitah dengan tegas, keras, siapa saja yang tidak ikut kepada perintahnya untuk menuhankannya akan dia bunuh, akan dia siksa. Nabi Musa alaihissalam sebelum berangkat bertemu dengan Fir'aun, Allah telah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, kemudian memasukkan tangannya ke ketiaknya. Tujuannya adalah untuk menguatkan Nabi Musa alaihissalam bahwasanya ia seorang rasul yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, yaitu tanda kekuasaan Allah untuk membuktikan kerasulannya. Maka Nabi Musa pun pergi menjumpai Fir'aun, pada akhirnya bertemu dengan Fir'aun di istana Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, "Siapa Tuhanmu wahai Musa?" Nabi Musa menjawab, "Tuhanku adalah yang menciptakan segala sesuatu dengan takdir, dengan ukuran yang sangat terperinci, kemudian membuat aturan yang dengan aturan itu setiap ciptaan itu mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat. Nah, itu Tuhanku. Silahkanlah sebut apa
langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, hujan yang diturunkan, manusia yang diciptakan, tanam-tanaman yang tumbuh dan lain sebagainya, semuanya adalah ciptaan Allah Tuhanku, dan menetapkan takdirnya, ukurannya, kemudian meletakkan aturan yang berjalan. Setiap ciptaan itu mendatangkan manfaat. Kamu bisa buat seperti itu tidak, wahai Fir'aun? Kalau kamu tak bisa, berarti kamu bukan Tuhan. Maka dengan jawaban Nabi Musa itu, Fir'aun tak bisa lagi menjawab, berarti sudah kalah dalam berdebat. Maka Fir'aun beralih kepada perkara yang lain pula, yaitu Fir'aun bertanya tentang generasi yang terdahulu yang juga tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana keadaan mereka, wahai Musa? Nabi Musa menjawab, kalau itu yang ditanyakan aku tak tahu, karena generasi terdahulu itu aku tidak mengetahuinya, tetapi Allah Tuhanku mengetahuinya. Nah, seperti apa keadaan mereka, Allah yang tahu. Kalau mereka melakukan kemusyrikan, menyembah selain Allah pada masa dahulu, maka Allah lah yang akan membalas mereka, dan itu urusan Allah, dan tak perlu kita berdebat yang itu, wahai Fir'aun. Yang sekarang ini aku hanya menyampaikan kebenaran ini kepadamu, maka apabila kamu mau menerimanya, kembali kebaikannya kepada dirimu sendiri. Nabi Musa menyampaikannya dengan lemah lembut, tidak ada dengan kekerasan, tidak ada dengan suara meninggi. Tapi meskipun demikian, Fir'aun tetap tidak berubah dalam kesesatan, yaitu tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal sudah semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa diperlihatkan kepada Fir'aun, tetapi tetap juga Fir'aun itu tidak mau menerima, enggan menerima kebenaran. Itu ayat-ayat yang kita pelajari sebelum ini ya. Nah, masih lagi kisah Nabi Musa. Yang berikutnya adalah karena Fir'aun sudah merasa tak mampu menjawab lagi atau bertanya pertanyaan yang berikutnya lagi kepada Nabi Musa, maka yang keluar dari mulut Fir'aun adalah, oh berarti kamu wahai Musa datang kembali ke Mesir ini mau mengusir kami ya dari negeri Mesir ini. Berarti sekarang ini perkataan Fir'aun itu adalah memunculkan emosional, perasaan marah penduduk negeri Mesir. Karena ketika menyebut, berarti kamu datang nih untuk mengusir kami dari negeri kami. Kata mengusir dari negeri ini bermakna mau membangkitkan emosi, kemarahan penduduk negeri Mesir terhadap Nabi Musa. Nah, biasanya manusia begitulah. Kalau sudah kalah tapi tak mau kalah, tidak mau mengaku kalah, maka dicari-carilah penolong-penolongnya, untuk menyelamatkan air mukanya itu. Nah, kemudian Fir'aun masih lagi mencari-cari kekuatan apa yang bisa digunakan untuk mengalahkan Nabi Musa. Nah, pada masa itu yang punya kuasa juga di negeri Mesir yaitu para tukang sihir dalam menyampaikan rencana jahat. Jadi rencana jahat itu bisa dengan menggunakan tukang-tukang sihir. Pada masa sekarang begitu juga. Untuk menyampaikan rencana jahat kepada orang yang tidak diingini, itu menggunakan dukun. Pergilah dia, mana dukun yang handal, sampai ke Jawa Barat sana, sampai ke entah mana-mana lah lagi, tak tahu saya. Nah, sampai membayar dukun itu dengan harga yang mahal. Nah, tolong buatkan si fulan itu, jatuhkan dia, hancurkan dia, binasakan dia, dan seterusnya. Rupanya yang kita lalui sekarang ini sudah berlaku dahulu. Fir'aun melakukannya juga. Berarti memang perangai Fir'aun itu betul yang diwarisi sekarang ini. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar dari Fir'aun bahwasanya Fir'aun akan mengumpulkan para tukang sihir untuk menghadapinya, maka Nabi Musa
tidaklah risau. Apa sebab? Sebab Allah telah membekali Nabi Musa dengan mukjizat. Maka ketika Fir'aun menantang, wahai Musa, tentukan saja di mana tempat. Di tempat itu nanti kamu dan para tukang sihir akan berhadapan. Maka nanti akan diketahuilah di tempat itu siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang menang adalah yang benar, yang kalah adalah yang salah. Kemudian juga difahami bahwasanya dalam pandangan Fir'aun bahwasanya Nabi Musa itu adalah seorang tukang sihir. Tapi nanti dalam tafsir akan dijelaskan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Fir'aun itu pun sudah memperakui Nabi Musa itu sebagai Rasul. Tetapi Fir'aun mengatakannya kepada rakyatnya, Nabi Musa itu bukan seorang Rasul, tapi seorang tukang sihir. Tujuannya adalah membalikkan pandangan publik. Ini bahasa sekarang itu. Apa membalikkan pandangan publik itu? Nah, yaitu ya dibalikkan itu orang yang baik dikatakan buruk, jahat, orang yang jahat dikatakan itu namanya dibalikkan. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ini pembalikan opini namanya. Yang kerja itu sekarang wartawan yang dibayar. Namanya buzzer. Sekarang ini dibayar sehingga yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Jadi dulu yang melakukannya Fir'aun itu betul ya. Nah sekarang ini yang melakukannya orang-orang bayaran ya. Siapa orang itu? Mana kelompoknya sekarang? Ada sekarang ini melalui media sosial sekarang ini. Tetapi akan berubahkah yang benar itu menjadi salah dan yang salah itu menjadi benar? Tidak. Nah, dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini, Nabi Musa dengan gagah berani mengatakan, baik, tentukan saja tempatnya. Sudah ditentukan tempat oleh Fir'aun, Nabi Musa pula menentukan waktunya. Waktunya yaitu di waktu semua orang bisa berkumpul dan tak ada pada hari itu yang bekerja. Supaya semua tahu nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi ini siapa yang berani ini? Fir'aun yang berani atau Nabi Musa yang berani? Nah, karena biasanya kalau yang tak berani itu akan ragu-ragu menjawab tantangan. Sepertinya Fir'aun betul-betul percaya diri dalam menantang, dan Nabi Musa pula percaya diri pula menjawab tantangan. Nah, kemudian dikumpulkanlah para tukang sihir dan Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir. Sampai situ ayat kita itu. Dan ketika Nabi Musa sudah berhadapan dengan tukang sihir, sebelum tukang sihir itu melakukan perbuatan sihir mereka, Nabi Musa mendakwahi tukang sihir itu terlebih dahulu. Didakwahi. Nah, sampai disitulah ayat kita nanti, yaitu di ayat yang ke-61. Rupanya dengan dakwah Nabi Musa kepada tukang sihir itu menjadi berselisih pula sesama mereka. Nah, ini yang kita hadapi ini memang tukang sihir sama seperti kita atau seorang Rasul? Mereka sendiri berselisih. Jadi sudah goncang dulu tukang sihir itu sebelum memberlakukan sihir mereka di hadapan Nabi Musa. Nah, tentang bagaimana sihir itu berlaku, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, mukjizat berlaku. Jadi sihir melawan mukjizat. Nah, ini dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Inilah sebagai pengantar untuk pengajian tafsir kita dalam pertemuan ini, yaitu tentang Fir'aun yang menantang Nabi Musa alaihi salam dalam usaha atau dalam usaha untuk mencari penyelesaian siapa yang benar, siapa yang salah. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat-ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah. Setelah itu barulah kita tafsirkan, yaitu dengan penjelasan yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa falana'tiyannaka bisihrin mithlih faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab. Wa qad khaba man iftara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, berkatalah Fir'aun, ajitana, apakah kamu datang kepada kami wahai Musa, litukhrijana, supaya kamu mengusir kami, min ardina, dari negeri kami, yang dimaksudkan Mesir, bisihrika, dengan sihirmu ya Musa, wahai Musa. Jadi sepertinya dalam perkataan Fir'aun itu, Fir'aun menganggap Nabi Musa sebagai tukang sihir. Falana'tiyannaka, maka sungguh kami akan mendatangkan kepadamu wahai Musa, ini masih perkataan Fir'aun, bisihrin, dengan sihir, mislih, yang seumpama dengan itu, yang seperti yang kamu lakukan itu. Faj'al, maka buatlah, bainana, di antara kami, wa bainaka, di antara kamu, mau'idan, pertemuan, la nukhlifuhu nahnu, kami tidak akan menyalahinya, wala anta, dan kamu juga tidak akan menyalahinya, makanan, pertemuan di suatu tempat, suwa, yang berada di pertengahan. Pertengahan maknanya tidak jauh dari kami, tidak jauh dari kamu, atau nanti kita akan bahas lagi makna yang lain. Qala, Nabi Musa menjawab, mau'idukum, pertemuan untuk bertemu denganmu wahai Fir'aun dan pembantu-pembantumu, yaumuz zinah, hari raya. Hari raya, hari manusia memakai pakaian yang bagus-bagus, yang indah-indah, hari gembira, berkumpul semua, wa ayyuhsyara, dan hendaklah dikumpulkan, annas, manusia, duhan, pada waktu pagi, bukan malam. Kalau malam tak nampak, gelap-gelap, terang-terang, yaitu di waktu pagi, supaya nanti nampak jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Fatawalla, maka berpalinglah Fir'aun, fajama'a, dan Fir'aun mengumpulkan, kaidahu, tipu dayanya, summa, kemudian ata, datang lagi. Jadi dia berpaling dari Nabi Musa, dia kumpulkan tipu dayanya, bermakna dia bermusyawarah lah dengan pembesar-pembesarnya, apa yang mau dilakukan ini terhadap Nabi Musa. Kemudian datang lagi menjumpai Nabi Musa, sudah bersama dengan tukang-tukang sihir. Nah, sekarang di hadapan Nabi Musa ada tukang sihir yang jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, dalam riwayat ada yang menyebutkan 72 orang tukang sihir. Ada lagi riwayat yang lain menyebutkan berapa? 400 orang lebih. Oh, banyak ya. Lawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala, maka berkatalah Nabi Musa, lahum, kepada mereka, kepada tukang-tukang sihir, Musa, Nabi Musa yang berkata, wailakum, celakalah kamu wahai tukang sihir, la taftaru, jangan kamu mengada-adakan, Allah, ke atas Allah, kadziban, dusta, fayushitakum, niscaya Allah nanti akan membinasakanmu, bi'adzab, dengan azab. Oh, jadi Nabi Musa memberikan peringatan kepada para tukang sihir tersebut. Wa qad khaba, dan sungguhlah akan merugi, maniftara, orang yang mengada-adakan tipu daya. Fatanaza'u amrahum, ini ayat berikutnya, tapi tidak akan kita bahas dalam pertemuan ini. Maka berselisihlah para tukang sihir itu. Sebahagian mengatakan, oh, Nabi Musa ini bukan tukang sihir, ini Rasul ini.
Tapi yang sebagian lagi mengatakan, enggak, tukang sihir dia itu, kita hadapi aja dia. Nah, maka nanti akan berlanjut kisah ini, tapi kita tak akan bahas dalam pertemuan ini. Berkatalah Fir'aun, apakah kamu datang kepada kami, wahai Musa, untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu? Maka sungguh kami akan mendatangkan kepadamu dengan sihir yang seperti itu. Maka buatlah pertemuan di antara kami dan kamu, yang mana kami tidak akan menyalahinya, dan juga kamu, untuk bertemu di satu tempat yang berada di pertengahan. Berkatalah Nabi Musa, pertemuan denganmu adalah pada hari raya, dan manusia dikumpulkan di waktu pagi. Fir'aun berpaling, kemudian mengumpulkan tipu dayanya, kemudian datang kembali. Kemudian Nabi Musa berkata kepada para tukang sihir yang sudah dikumpulkan oleh Fir'aun, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan dusta terhadap Allah yang akan membuat kamu dicelakakan oleh Allah dengan azab, dan merugilah orang yang mengada-adakan dusta. Jadi beberapa ayat yang akan kita pelajari ini lebih khusus menerangkan tentang tantangan yang ditawarkan, yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihi salam, yaitu apabila Nabi Musa alaihi salam menang dalam perdebatan dengan Fir'aun. Rupanya Fir'aun tidak berhenti sampai di situ, tetapi Fir'aun melanjutkan penentangannya terhadap Nabi Musa alaihi salam dengan menantang Nabi Musa untuk berhadapan dengan para tukang sihirnya yang handal. Maka dalam ayat yang lain disebutkan Fir'aun itu langsung bertitah kepada para pembesarnya, yaitu kumpulkan para tukang sihir yang handal-handal di seantero negeri Mesir ini. Utuni bi kulli sahirin alim, datangkan kepadaku semua para tukang sihir. Maka datanglah para tukang sihir ke hadapan Fir'aun. Kemudian para tukang sihir itu pun bertanya, wahai Fir'aun, ini kami dipanggil ini untuk berhadapan dengan Musa itu, ini ada upah atau enggak nih? Ada gaji atau enggak? Ini kami datang-datang begini aja tak digaji, kami tak mau. Karena tukang sihir itu sebenarnya dalam melakukan jasa sihir itu adalah ingin mendapatkan upah. Nah, upah. Apa jawaban Fir'aun? Ini di ayat yang lain. Bukan hanya upah kamu dapat, kamu nanti akan menjadi orang-orang dekatku. Kamu akan diletakkan di tempat-tempat yang strategis, jabatan-jabatan yang dekat dengan kekuasaanku. Maka senanglah para tukang sihir itu mendapat janji dari Fir'aun. Tapi pada akhirnya para tukang sihir itu pun kalah. Maka yang mereka inginkan tak dapat. Nah, itu nanti pembahasan. Jadi yang sekarang ini yang kita bahas adalah bagaimana Fir'aun sepertinya percaya diri betul sehingga menantang Nabi Musa alaihissalam untuk beradu kekuatan sihir. Dari perkataan Fir'aun yang kita fahami dari terjemahan tadi, sepertinya Fir'aun menganggap Nabi Musa itu sebagai tukang sihir. Padahal sebenarnya Nabi Musa adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Ayat yang ke-57. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Berkatalah Fir'aun, apakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Perkataan ini keluar dari mulut Fir'aun setelah Fir'aun kalah berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam. Perdebatan itu sebenarnya antara Nabi Musa dengan Fir'aun, antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Tak ada melibatkan siapa-siapa. Tetapi dengan perkataan Fir'aun ini, sepertinya Fir'aun sudah membawa-bawa penduduk negeri Mesir dalam perseteruan antara dirinya dengan Nabi
Musa alaihissalam, yaitu dari perkataan Firaun kita fahami, apakah kamu wahai Musa datang ke negeri Mesir ini, kamu sebelum ini sudah 10 tahun di negeri Madian, kamu lari dari negeri Mesir ini, kemudian kamu datang lagi sini, apakah datang kamu ini adalah untuk mengusir kami dari negeri kami ini? Ini negeri kami wahai Musa. Kalau sudah menggunakan negeri kami, itu biasanya mau membangkitkan apa itu? Kami ini orang tempatan, kamu ini orang pendatang. Ini biasanya bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa membangkitkan emosi. Kami ini orang lokal, kamu ini orang interlokal, orang di luar sana. Kami ini orang negeri ini. Kemudian kamu datang nampaknya untuk mengusir kami. Apa makna mengusir di sini? Makna mengusir adalah kamu menyampaikan kebenaran supaya orang lain mengikutimu, sehingga kamu menjadi pemimpin, menjadi penguasa, sehingga kamu yang diikuti, bukan aku lagi yang diikuti. Berarti kalau aku bukan yang diikuti lagi, bermakna aku tak berkuasa lagi, berarti kamu yang berkuasa di sini, kamu yang menguasai negeri ini, bermakna sama dengan mengusir kami dari negeri ini. Jadi dalam perkataan Firaun itu yang difahami adalah Nabi Musa datang untuk merampas kekuasaannya, yaitu apabila Nabi Musa menyampaikan kebenaran dan kebenaran mesti diikuti, bermakna sama dengan meninggalkan Firaun. Apabila Firaun ditinggalkan, maka penduduk negeri itu pun akan apabila Firaun ditinggalkan, maka penduduk negeri itu akan berada dalam kekuasaan Nabi Musa alaihissalam. Maka Firaun menggunakan perkataan tersebut, yang perkataan itu adalah untuk pertama menyampaikan kepada Nabi Musa bahwasanya ia bukan seorang rasul. Itu adalah pukulan terhadap Nabi Musa alaihissalam melalui perkataan tersebut. Jadi Firaun ini pandai juga memilih kata-kata, yaitu untuk memukul moral Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Nabi Musa tidak punya tujuan baik datang kembali ke Mesir. Tujuan Nabi Musa adalah untuk merampas kekuasaan. Padahal bukan seperti itu. Kemudian juga tujuannya adalah perkataan Firaun itu disebarluaskan ke seluruh negeri Mesir untuk difahami bahwasanya Nabi Musa tidak punya niat baik, supaya yang tidak menyukai Nabi Musa bukan Firaun saja, tapi semua penduduk negeri Mesir tidak menyukai Nabi Musa atau menentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi penentangan itu diharapkan oleh Firaun meluas, bukan hanya dari istana, tetapi juga sampai ke rakyat jelata. Ini istilahnya lah. Maka berarti Nabi Musa sekarang tidak lagi berhadapan dengan Firaun saja. Sebelumnya dalam perdebatan hanya menghadapi Firaun saja, tapi sekarang sudah menghadapi seluruh rakyat negeri Mesir, karena perkataan Firaun itu mengikut sertakan penduduk negeri Mesir itu. Kemudian juga bagi orang-orang yang punya kefanatikan dalam mengikut Firaun, pasti akan lahir amarah mereka dan akan berhadapan langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Biasanya kalau rakyat jelata sudah marah, maka tidak akan lagi menggunakan akal pikiran. Ya, maka mereka akan melakukan apa saja untuk menyampaikan kehendak mereka. Maka pada hari ini pun cara-cara seperti ini dipakai juga. Maka dibayarilah manusia-manusia yang tak mengerti itu dengan nasi bungkus. Kemudian dibuatlah demonstrasi, dibesarkan sedikit jumlahnya supaya rakyat marah kepada orang yang. Nah, cara-cara seperti itu, rupanya cara seperti itu sudah ada rupanya disebut dalam Quran. Kemudian diulang kembali. Falana'tiyannaka bisihrin mithlih,
Sungguh kami akan mendatangkan kepadamu wahai Musa dengan sihir yang seumpama denganmu. Apakah Fir'aun itu memahami bahwasanya Nabi Musa itu sebagai tukang sihir? Sebagian ulama tafsir mengatakan iya, dari perkataan Fir'aun. Sungguh kami akan mendatangkan kepadamu wahai Musa dengan sihir yang seperti kamu lakukan itu. Berarti dari perkataan Fir'aun itu, Fir'aun menganggap Nabi Musa sebagai tukang sihir. Tapi sebagian ulama tafsir lagi mengatakan enggak, itu perkataan sebenarnya adalah untuk mengelabui rakyat negeri Mesir saja. Karena Fir'aun itu sendiri tahu sebenarnya bahwasanya Nabi Musa itu seorang rasul. Dari mana tahu? Karena sebelum ini ayat menjelaskan bahwasanya semua tanda-tanda kekuasaan Allah sudah diperlihatkan kepada Fir'aun supaya Fir'aun beriman. Dan umpamanya tanda kekuasaan Allah sebelumnya sudah kita sebutkan ada 9 kan. Umpamanya ya Allah kirimkan kepada penduduk negeri Mesir itu farsalna alaihimut taufan, yaitu angin kencang berputar menghancurkan negeri Mesir itu. Mana saja tempat yang dilalui oleh angin taufan itu hancur binasa. Nah, kemudian begitu keadaan merugikan negeri Mesir. Dan mereka tahu bahwasanya yang akan menghentikan taufan yang berhari-hari itu hanyalah Nabi Musa. Maka Fir'aun mengutus orang-orangnya untuk menjumpai Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya taufan itu berhenti. Berarti Fir'aun itu percaya dia kepada Nabi Musa, bahwasanya Nabi Musa lah yang akan menyelesaikan taufan itu dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau dia memang mengaku Tuhan, dia sendirilah yang menghentikan taufan itu. Tetapi tidak. Kemudian berlalu taufan, kemudian al-jarad. Al-jarad yaitu belalang. Tiba-tiba saya datang belalang banyak, kemudian memakan tanam-tanaman, habis daun. Tanaman kalau sudah habis daunnya tak jadi lagi, tak akan mungkin dia berbuah. Maka datanglah belalang banyak sekali dan bisa membuat negeri Mesir itu ya tak ada lagi bahan makanan nantinya. Maka Fir'aun sekali lagi mengutus orang-orangnya untuk menjumpai Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah menghentikan azabnya. Nabi Musa pun berdoa kemudian berhenti. Sampai di situ enggak, datang lagi al-kummal. Kummal ni kutu. Kutu di mana-mana kutu, mana-mana kutu. Di mana kalau kita biasanya kutu itu di kepala saja. Ini di mana kutu? Di ketiak kutu. Di belakang telinga kutu. Letakkan kepala di bantal, kemudian diangkat lagi, sudah ada kutu. Di mana-mana kutu dan baunya busuk. Biasanya kalau di kasur namanya kapindiang. Kutu juga kan? Kutu. Kalau di kepala juga begitu. Kecil tapi busuk sekali. Dan biasanya ibu-ibu itu diletakkannya di mana untuk membunuhnya? Di kuku. Setelah itu dibau pula lagi. Kutu busuk. Itu menyengsarakan penduduk negeri Mesir berhari-hari. Tak ada penyelesaian karena memang siksaan Allah. Kemudian Fir'aun mengirim lagi orangnya untuk menjumpai Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Rupanya tak Fir'aun sendiri yang datang jumpa Nabi Musa. Nah, biasanya perangai penguasa sombong itu begitu. Dia mau menjaga harga dirinya, maka orang lain yang disuruhnya. Nabi Musa berdoa lagi. Berarti Fir'aun itu memperakui Nabi Musa itu sebenarnya bukan tukang sihir. Nabi Musa itu seorang rasul. Apabila berdoa kepada Allah, doanya makbul. Nah, berarti perkataan Fir'aun di dalam ayat ini, apakah betul Fir'aun itu mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu adalah tukang sihir, melakukan perbuatan sihir? Enggak, ini hanya untuk mengelabui rakyatnya, supaya rakyat itu pro kepada dia, berpihak kepada dia, membenarkan dia. Faj'al bainana wa bainaka mau'ida. Maka buatlah wahai Musa pertemuan antara kami dengan kamu. Oh, bermakna nampaknya Fir'aun ini menantang, percaya diri betul, berani betul nih Fir'aun. La nukhlifuhu nahnu, kami tidak akan menyalahi
yaitu kalau kamu tetapkan di mana, kapan, maka kami tidak akan menyalahi. Kami akan datang ke tempat itu di waktu yang telah kita sepakati itu. Wala anta, dan kamu juga jangan menyalahinya wahai Musa. Makanan su'a, makanan tempat, satu tempat tentukan. Su'a yaitu tempat yang su'a di sini ada yang memahaminya tempat nisfan yang berada di pertengahan. Maknanya pertengahan, Fir'aun datang ke tempat itu tak begitu jauh, Nabi Musa pun datang ke tempat itu tak juga begitu jauh. Tapi ada lagi tafsiran yang kedua, bukan kaitannya dengan jarak, tapi kaitannya adalah dengan tempat yang di tempat itu bisa dilihat dari semua sisi. Bisa dilihat dari mana-mana. Biasanya kalau ada pertunjukan apa maunya, ring tinju ya. Nah, ring tinju itu diletakkan di tengah-tengah, ditinggikan sehingga satu stadion itu di sekelilingnya bisa melihat ke arah itu tanpa ada halangan. Nampak dengan jelas sekali. Dua orang yang bertinju di ring itu nampak sekali. Nah, makna suwa di sini adalah juga begitu, yaitu di tempat yang bisa dilihat dari mana-mana sehingga tak ada yang tersembunyi atau terhalang. Nah, itu adalah tantangan dari Fir'aun. Bagaimana jawaban Nabi Musa alaihi salam? Qala, Nabi Musa menjawab, mau'idukum, pertemuan denganmu yaumaz zinah, yaitu pada hari raya. Hari bermakna, jawaban Nabi Musa ini berkaitan dengan waktu. Nah, sementara pertemuan itu tempat dan waktu. Nabi Musa hanya menjawab berkaitan dengan waktu saja. Oh, bermakna yang menentukan tempat adalah Fir'aun dan yang menentukan waktu adalah Nabi Musa alaihi salam. Nah, biasanya begitulah kalau ada dua pihak itu, maka yang satu di mana? Nah, dia berkaitan dengan tempat. Yang satu lagi kapan? Menentukan waktu. Jadi yang menentukan tempat itu Fir'aun dan yang menentukan waktu itu Nabi Musa. Nah, menentukan tempat tak ditentukanlah tempatnya itu di mana di negeri Mesir itu, tapi tempat itu tempat yang bisa dilihat dari mana-mana. Tetapi jawaban Nabi Musa tidak menjawab hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, enggak. Tapi Nabi Musa menjawab hari raya. Mengapa Nabi Musa memilih hari raya? Karena di hari itu semua manusia berkumpul tanpa terkecuali. Jadi nanti kalau kejadian itu berlaku, semua mengetahui kejadian itu dan melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan dengar-dengar cerita dari orang lain. Karena kalau sebahagian yang datang, yang tak datang itu pasti nanti akan mendengar cerita, dapatnya dari cerita. Nah, dia beda antara dengar cerita dengan melihat langsung. Maka Nabi Musa ingin semua orang melihat nanti kejadian itu, karena kejadian itu adalah pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Yang benar adalah yang menang, beradu kekuatan, yaitu beradu kekuatan tukang sihir dengan sihir mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Bermakna apabila Nabi Musa menjawab, yaitu pertemuan denganmu nanti adalah di hari raya, berarti Nabi Musa berani juga, berarti percaya diri juga. Ya, seorang pendakwah mesti percaya diri, mesti yakin, mesti berani. Nah, dan kalau orang kafir aja nampak berani, macam apa lagi kita? Tak ada alasan untuk tidak berani. Wa ayyuhsyaran nasu duha, ini permintaan Nabi Musa alaihissalam. Wa ayyuhsyar an-nas, yuhsyar mana dikumpulkan, an-nas manusia semuanya, duhan pada waktu pagi. Jadi ditentukan waktunya yang umum yaitu hari raya, yang khusus bukan hari raya itu di petang harinya, enggak. Kalau di petang hari orang dah letih, dah penat. Nah, di waktu-waktu segar itu kapan? Duha. Kemudian waktu duha, waktu matahari mau naik itu waktu terang-terangnya matahari. Nah, di waktu itulah, dan belum lagi panas. Jadi manusia kalau berkumpul pun tak begitu lelah. Karena waktu duha, kalau kita sekarang ini waktu duha pukul 8, pukul 9,
pukul 10, di waktu itu berkumpul manusia semuanya untuk menyaksikan. Fatawalla Fir'aun, maka Fir'aun pun berpaling, mana yang meninggalkan Nabi Musa setelah bersepakat untuk bertemu di satu tempat di waktu yang telah ditentukan. Maka Nabi Musa, Fir'aun pergi berpaling dari Nabi Musa. Fajama'a kaidahu, berpaling bermakna sudah tidak lagi berada di depan Nabi Musa, tetapi rupanya berpaling itu Fir'aun mengumpulkan orang-orangnya. Fajama'a kaidahu, yaitu mencari pasti pula apa yang akan dilakukan berupa kaidahu. Kaidah ini maknanya tipu daya. Nah, berarti Fir'aun itu pemberani atau pengecut? Kalau seseorang itu pemberani, tidak akan mungkin melakukan tipu daya. Siapa orang yang biasanya memilih untuk menipu dan memperdaya? Pengecut. Maka Fir'aun itu pemberani atau pengecut? Dari mana tahu dia pengecut? Dia mengumpulkan tipu daya. Jadi terjawab sudah ya pertanyaan di awal tadi. Kalau Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan tipu daya? Tidak, percaya diri pada Allah, berserah diri kepada Allah. Apa yang akan berlaku nanti Allah lah yang akan menentukannya. Fajama'a kaidahu, maka Fir'aun itu pun mengumpulkan tipu dayanya. Summa ata, datang menghadap Nabi Musa kembali, tetapi sudah bersepakat ya dengan tipu daya. Tipu dayanya adalah mengumpulkan para tukang sihir. Jadi rupanya bukan 1 lawan 1, tapi mengumpulkan semua tukang sihir di seluruh negeri Mesir yang jumlahnya ramai sekali. Tujuannya hanya satu, untuk menghabisi Nabi Musa. Beratus-ratus tukang sihir untuk menghabisi Nabi Musa. Tipu daya. Kalau memang iya 1 lawan 1 lah, seimbang. Sebenarnya begitulah. Tetapi Fir'aun punya niat jahat, yaitu ingin menghabisi Nabi Musa alaihissalam. Tapi apakah mungkin pejuang kebenaran itu dihabisi? Tak akan mungkin. Tidak akan. Qala lahum Musa, setelah tukang-tukang sihir itu dikumpulkan dan sudah berada di hadapan Nabi Musa alaihissalam, dilihat oleh semua manusia pada hari itu di waktu duha, maka berkatalah Nabi Musa kepada mereka, wailakum, celakalah kamu wahai tukang sihir. Celakalah kamu wahai tukang sihir, bermakna Nabi Musa menyampaikan peringatan kepada mereka dan isinya adalah ancaman. Kamu lakukan semua ini wahai tukang sihir, ini akan menghantarkan kamu kepada kecelakaan. Yang akan membuat kamu celaka perbuatan kamu inilah, yaitu kamu mengikuti kehendak Fir'aun, hanya ingin mendapatkan upah, hanya ingin dekat kepada Fir'aun. Oh, itu celaka kamu wahai. Dan kamu berhadapan denganku yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul menyampaikan kebenaran kepadamu. Semestinya kamu, wahai para tukang sihir, adalah menerima kebenaran yang aku sampaikan ini, bukan menentang kebenaran, bahkan bukan mengambil kepentingan pula dalam menentang kebenaran. La taftaru 'ala Allahi kadziban, jangan kamu mengada-adakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dusta yang mereka ada-adakan itu apa? Yaitu melakukan sihir itu adalah dusta. Yaitu kononnya itu adalah kekuatan. Tidak, karena sihir itu sendiri pun berlakunya adalah dengan izin Allah. Tak ada kekuatan pada manusia. Siapapun manusia yang handal dalam melakukan sihir itu sebenarnya tak ada kekuatan sama sekali, karena bergantung berlakunya sihir itu atau tidak berlakunya sihir itu adalah bergantung kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu wahai tukang sihir menghadapi jangan kamu melakukan sihirmu itu untuk menghadapi kebenaran.
Itu sama kamu dengan menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kebenaran, fayushitakum bi'adzab, itu yang akan membuat kamu, wahai tukang sihir, akan dibinasakan oleh Allah dengan azabnya. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh akan merugilah orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam melihat saja ada celah, ada kesempatan untuk berdakwah, maka Nabi Musa akan berdakwah kepada Fir'aun, berdakwah, sampaikan dakwah kepada Fir'aun sampai berdebat. Tapi sudah tak lagi, karena Fir'aun sudah tak mau lagi berdebat. Tetapi ada sekarang ini lagi, yaitu tukang-tukang sihir. Belum lagi sebelum ini disampaikan kepada mereka kebenaran, maka Nabi Musa pun menyampaikan kebenaran kepada tukang sihir itu. Maka nanti dalam ayat-ayat berikutnya, Fir'aun, meskipun nanti tukang sihir itu telah dikalahkan, karena yang akan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa itu adalah mukjizat, maka para tukang sihir itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fir'aun tetap dalam keingkarannya, menolak kebenaran, tetapi tukang-tukang sihir yang menjadi handalannya malah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi kita jangan pernah berputus asa dan jangan pernah berkurang semangat di dalam menyampaikan kebenaran, dan sampaikan kebenaran itu kepada siapa saja, kepada raja, pemimpin, penguasa, sampaikan. Terima tak terima, suka tak suka, itu urusan mereka, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara bijaksana, seperti yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa, yaitu dengan lemah lembut. Katakan kepada mereka, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun itu perkataan yang lemah lembut. Kemudian ada peluang untuk menyampaikan kebenaran kepada para tukang sihir, sampaikan kebenaran kepada tukang sihir. Dan dakwah Nabi Musa kepada tukang sihir itu adalah juga dakwah Nabi Musa kepada seluruh penduduk negeri Mesir. Apa sebab? Sebab pada hari itu di tempat itu berkumpul semua penduduk negeri Mesir. Jadi Nabi Musa itu berdakwah hanya kepada Fir'aun? Tidak. Kepada tukang sihir saja? Tidak. Kepada seluruh rakyat Mesir. Dan ini pintarnya Nabi Musa. Jadi tak susah lagi pergi ke kecamatan Marpoyan Damai kemana. Jadi bagaimana manusia berkumpul di satu tempat di waktu yang telah ditentukan semuanya, dan pada masa itu Nabi Musa menyampaikan dakwah tersampaikan ke semua penduduk negeri Mesir. Bagaimana berikutnya tentang peristiwa telah bertemunya Nabi Musa dengan para tukang sihir, disaksikan oleh Fir'aun dan semua rakyat Mesir. Ini akan dibahaskan insyaAllah pada ayat-ayat yang berikutnya. Sampai cukup di sini saja dahulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.